ketika saya berkali-kali membaca Alkitab, semakin saya meyakini bahwa tidak ada Trinitas. Ketika dulu saya melakukan penginjilan. Seperti itu ketika saya bisa memurtadkan 340 orang. Mereka banyak yang beralih keyakinan gara-gara kemiskinan. Hari ini saya buat di hal yang sama di tempat ini, melawan pemurtatan di daerah-daerah miskin. Selamat datang di Rukun Podcast. Assalamualaikum Pak Yo. Waalaikumsalam Mas Sigit. Ya. Kita senang banget dan berterima kasih atas waktu dan silaturahmi kita yang mungkin perdana juga nih Pak. Kita silaturahmi safari ke Jogja, kebetulan bisa ketemu Pak Yo di Klaten ini, daerah Bayat yang mungkin sahabat rukun belum tahu. Ini salah satu desa di Klaten, cukup dalam ya Pak ya? Iya, dalam. Wilayahnya cukup dalam. Jadi Pak Yo di sini mungkin nanti akan sharing-sharing bagaimana kegiatan-kegiatan Pak Yo ya Pak ya, terkait dakwah dan yang mungkin bisa menjadi inspirasi buat sahabat rukun semua. Mungkin sahabat rukun juga sudah sering ketemu Pak Yo nih di video-video YouTube nih ya. Kebetulan di podcast atau di media-media sebelumnya Pak Yo juga sudah cerita bahwasanya Pak Yo merupakan seorang Muslim yang sudah menjadi mu'alaf. Kapan Pak? 4 bulan yang lalu ya. 4 bulan yang lalu Pak. 4 bulan yang lalu yang insya Allah akan sharing untuk kiprahnya luar biasa. Yang sebelumnya menjadi non-muslim. Dan nanti kita akan dengar bagaimana cerita beliau. Jadi Pak Yo ini sebelumnya adalah seorang non-muslim justru sebagai pendakwahnya. Sebagai mantan pendetanya ya Pak ya. Betul. Itu bahkan informasi yang saya dapatkan itu ada sekitar 340 orang bisa dimurtadkan sama Pak Yo ya Pak ya. Masya Allah. Artinya kapasitas Bapak itu di sana secara sebagai pendeta itu sudah ini ya Pak ya, sudah berapa tahun Pak? Saya 7 tahun ya. 7 tahun? Iya, jadi pendeta sejak 2014. 2014. Iya. Dari 2014 kemudian aktif secara aktivitasnya di Semarang. Iya, di Semarang. Saya pernah menjadi seorang pemimpin gereja lokal atau sering disebut gembala gitu kan. Pemimpin gereja lokal. Iya, lokal itu maksudnya di satu daerah, terus kemudian mengembalakan jemaat-jemaat gitu. Tapi kemudian saya memenuhi hasrat hati ini untuk kepinginnya berkeliling, berdakwah kalau di Islam itu ya. Jadi misionaris itu pergi dari satu ke tempat lain untuk merintis jemaat dan mendirikan gereja. Oh, jadi memang ada misinya ya Pak ya. Untuk dakwah masuk ke wilayah masyarakat untuk mendirikan gereja dan bagaimana dakwah kepada keyakinan dari keyakinan yang agama itu sendiri atau dari luar gitu ya Pak. Betul. Masya Allah. Ya, jadi kita itu dulu waktu di Kristen itu ada satu hal yang membuat kita itu jadi semangat, yaitu selamatkan jiwa atau selamatkan orang apapun harganya. Nah itu. Jadi itu misinya tuh. Iya, itu ada di spirit kami. Jadi kami berpikir bahwa saat itu semua orang harus segera diselamatin nih sebelum akhirnya jatuh ke tangan setan kan begitu. Jadi spirit itu sangat tinggi ditanamkan di hidup kami sebagai The Christ Warrior itu sudah ada. Artinya bukan, kalau pemahaman saya ya Pak ya, artinya bukan hanya ibaratnya dari agama cukup menguatkan akidah-akidah kita, tapi tidak sampai situ saja. Tapi juga bagaimana untuk meluruskan orang yang tersesat apapun caranya. Iya, betul. Ya, jadi hari ini itu kan kalau di Indonesia aja ini kan ada banyak agama ini Mas. Iya. Ya ada banyak agama. Tapi kalau kita runut ini sebenarnya di dunia ini cuma ada 2 kekuatan agama yang besar dan 2 agama ini saling menjalankan misinya masing-masing. Ya saya sebut itu agama saya yang dahulu dan yang agama sekarang yang saya anut itu Islam. Dua-duanya ini selalu bertemu di jalan misi dan dakwahnya dan saling berlomba untuk mengajak orang menjadi pengikutnya. Nah, kalau di tempat kami itu dulu lebih itu sebagai sebuah kewajiban dibandingkan melakukan hal-hal yang baik. Ya, jadi
setiap orang itu harus selama hidup itu sudah tertanam di mindset mereka kalau harus ngajakin orang untuk terima secara keyakinan. Iya, keyakinan masuk itu ke keyakinan dia. Iya, gitu. betul gitu. Jadi ini saya baru tahu nih Pak, mungkin sahabat rukun juga itu nyata seperti itu. Ya, pertempuran betul. Ibaratnya gesekan untuk secara dakwah dan mengubah keyakinan. Iya, betul. Jadi kita lebih ke rescue, menyelamatkan orang supaya tidak jatuh ke tangan setan gitu kan. Gitu. Ya. Nanti di lain waktu mungkin bisa saya terangkan bahwa di kepercayaan yang dulu itu siapa saja yang dianggap setan kan gitu. Ya, tapi kita harus segera selamatin gitu kan. Itu passion saya dulu di keyakinan yang lama. Itu teknisnya gimana, Pak? Oh, baik. Maksudnya dalam tanda kutip teknisnya saya misalnya diarahkan apa dapat tugas di daerah apa, di terpencil apa gitu. Kemudian berbaur di sana seperti itu. Saya ini baru beberapa menit kenal sama Mas Sigit. Ya. Nah, tapi walaupun beberapa menit, tapi Mas Sigit sudah kenal saya dan saya sudah mengenal Mas Sigit. Kemudian Mas Sigit jalan mau ke warung misal kayak, terus saya dari belakang lagi iseng nih, kepengin nggodain Mas Sigit. Terus misal tak kaplok atau tak jewer kupingnya gitu kan, ya. Terus kemudian Mas Sigit menoleh karena saya jewernya dari belakang, Mas Sigit menoleh. Terus Mas Sigit paling bilangnya kan, oh Pak Yu itu gitu kan. Karena Mas Sigit dan saya sudah saling mengenal. Iya. Tapi kalau Mas Sigit dan saya tidak saling mengenal, kemudian saya lakukan hal yang sama tadi, kira-kira Mas Sigit marah enggak? Ngejar lah. Oke. Kita akan berantem dan bisa saling bunuh mungkin ya. Demikian juga seperti itu ketika dulu saya melakukan penginjilan. Seperti itu ketika saya bisa memurtadkan 340 orang. Saya harus diterima dulu jadi sahabat dan teman dulu. Baru kemudian memberikan hidup saya untuk mereka dan mereka akhirnya setuju dan mengikuti apa yang kita lakuin. Masya Allah. Ya, jadi tidak ada debat di antara kita. Artinya benar-benar di sana berbaur, kemudian menjadi teman, sahabat, bahkan menjadi keluarga di situ dulu. Setelah diterima baik, kemudian saya mulai memapping nih, sebenarnya kebutuhan daerah itu apa? Karena ketika saya diutus ke satu daerah dengan daerah yang lain beda, baik kultur maupun kebutuhan. Misal kalau saya ada di sini di Bayat, di daerah sini kekeringan ya Pak Amir ya, kekeringan. Terus kemudian orang itu cenderung cari uangnya di kota. Kemudian anak-anaknya pada dititipin di mbah-mbahnya, ya di nenek-nenek dan kakeknya. Terus orang tuanya sibuk kerja keluar kota. Nah, saya harus ngerti nih, oh itu kebutuhannya berarti nek aku buat daycare, aku buat bimbingan belajar, TPA, jadi nih di situ. Nah, kemudian saya mulai melakukan hal itu. Ketika saya melakukan itu, saya tidak akan ngomong soal keyakinan. Saya hanya melakukan saja bahwa itu sebagai wujud kebaikan. Peduli terhadap sesama. Sekarang pertanyaannya nih, adakah penduduk setempat ketika saya melakukan hal itu menolak? Enggak dong, karena memang tujuannya untuk peduli. Betul, oke. Tetapi setelah saya itu tidak ditolak dan saya bisa berhasil mendirikan hal tersebut, kemudian orang pasti bertanya kan, kenapa saya lakuin itu? Dan saya harus menjadi sumber inspirasi dan saya harus menjadi sumber teladan. Sehingga saat itulah saya akan ngomong, saya lakuin ini semua karena saya, ya kan begitu, mempercayai seseorang yang hari ini menjadi teladan hidup saya, gitu. Dan orang itu pasti ngejar lagi, tanya siapa orang itu, saya tinggal ngomongin, namanya ini, selesai. Dari situ mulai berubah itu pola berpikir dan pola biasanya mereka penerimaan. Iya, saya tidak akan nerocos nerangin secara teologi, saya tidak akan nerangin secara hal-hal yang bersifat doktrin. Saya hanya memberikan informasi aja dan mereka malah yang mengejar dan kemudian menyanyikan itu dan saat itulah hantaman-hantaman dan akhirnya mereka Jadi sebenarnya pola yang ini saya baru tahu nih Pak ya. Jadi artinya bukan perdebatan antara mana yang benar, mana yang salah, mana yang bagus, mana yang kurang, bukan. Tapi justru yang di masyarakat adalah membaur itu sendiri sesuai dengan bisa membantu kebutuhan, bahkan menjadi ikon, baru masuk itu wilayahnya.
Ada satu hal yang selalu saya ingat itu, bahwa seorang pemimpin itu yang diikuti sama followernya itu bukan perkataannya, tapi tindakannya atau apa yang dilakukan dari sang pemimpin. Nah, meyakini apa yang di-follow-nya. Iya, jadi kalau kita hari ini jadi leader nih, percayalah bahwa yang kita omongin semuanya itu akan bullshit, akan dianggap tidak ada gunanya ketika apa yang kita lakuin belum pernah jadi teladan. Iya kan? Betul. Iya. Mau memimpin perusahaan, mau pemimpin apalagi pemimpin agama. Kalau nggak ada tindakannya ya bagaimana mungkin kita bisa mempercayai? Kami dulu dididik untuk menjadi teladannya, bukan di perkataannya. Iya. Karena setelah yang semua dilakuin ini orang akan menyetujui. Dan itu bukan hanya Pak Yo sendiri, ada banyak yang dididik seperti itu dan disebar. Iya, iya. Dan itu efektif. Dan biasanya itu seorang diri. Sendiri? Iya. The single factor. Jadi dididik untuk semua melakukan sendiri. Sampai ngurus izin gereja sendiri. Iya, sendiri. Kemudian mulai belajar memetakan psikologi orang. Harus ngerti berhadapan dengan siapa. Manajemen konflik. Iya kan? Jadi kita minoritas nih, tahu nih kalau mendiriin gereja pasti banyak hal yang nanti akan menghambat. Jadi memang sebelumnya Pak Yo itu dan mungkin banyak orang dididik untuk menyebar gitu ya Pak Betul, ya? betul. Dan pendidikan itu berapa lama Pak? Dan apa sih sebenarnya yang menjadi poin dari keyakinan sebelumnya, misinya itu apapun caranya harus ini dulu dibandingkan untuk mencoba. Kalau kita kan sebagai umat muslim, mungkin saya muslimnya udah dari lahir nih Pak, yang selalu coba adalah ngajinya diperbanyak, betul, kemudian sholatnya jangan sampai ngaret. Tapi ini kok justru yang terjadi adalah Bapak mungkin dan teman-teman yang lain itu dididik dan untuk menyebar ke yang lain dan menggunakan misi itu gitu Pak. Iya, ya. Jadi tadi balik ke sebuah doktrin, sebuah keyakinan bahwa semua orang harus selamat. Iya, semua orang harus selamat nih dan harus direbut. Itu sebagai pemimpin di gereja itu sendiri atau memang secara keseluruhan? Ini sebuah doktrin yang menyeluruh di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Iya. Jadi ini sebuah doktrin yang memang sudah diyakini bahwa setiap orang harus selamat dan kita itu harus ambil bagian. Gitu. Tetapi pertanyaannya dari saya yang saya omongin tadi, ada enggak sebenarnya di Islam ini sebuah spirit yang sama, gitu kan? Iya. 3 tahun yang lalu, ya kan? Jadi sebenarnya walaupun saya mu'alaf 4 bulan yang lalu, tapi saya sudah tidak ke gereja 3 tahun yang lalu. Kenapa Pak? Nah, kenapa saya jadi mu'alaf itu banyak orang hari ini tanya, kenapa kan begitu? Iya, pasti. Baru 4 bulan, terus baru 4 bulan kemarin ngisi ceramah di masjid gitu misalnya. Tapi jangan lupa saya sudah 3 tahun ya Pak Amir. Saya diundang ke banyak masjid itu sampai kadang moderatornya itu sampai minta maaf ke jamaah ini kenapa mu'alaf bisa ceramah gitu kan. Iya, saya selalu terangin bahwa saya belajarnya 3 tahun. Ya 3 tahun. Nah, kembali ke spirit, apakah di Islam punya spirit yang sama supaya orang itu selamat gitu kan? Sebenarnya ada, dan saya mempelajari itu, dan itu adalah Nabi sendiri yang mengatakan. Beliau itu ketika mau merebut Yasrib dijadiin Madinah, beliau itu sebelum masuk dengan 10.000 orang itu sudah mengirim banyak orang untuk masuk ke negeri itu supaya kalau bisa dihindari dari peperangan. Apa sebenarnya yang dikatakan beliau itu? Dalam surat-suratnya, dalam statement-statementnya, itu dikatakan aslim taslam. Terimalah Islam, maka kamu akan selamat. Spirit itu ternyata ada. Sekarang saya pakai untuk buat Akademi Kepemimpinan dan Kewirausahaan Aslim Taslam itu, di tempatnya Pak Amir itu. Insya Allah membebaskan tanahnya beliau. Nah, ada spirit itu, tapi ternyata spirit itu kurang dipahami. Hari ini kita digunggung dengan banyak ketakutan, intoleran misal. Ada banyak ketakutan, mayoritasnya mendominasi. Enggak. Memang kita itu jadi orang muslim memang harus lakuin itu, bahwa setiap orang harus kita ajak untuk juga selamat. Karena Nabi itu juga enggak egois. Ngajak mulai dari keluarga sampai seluruh dunia ini supaya selamat. Iya.
ya kan? Nah, kalau kita orang Islam hari ini yang selalu bilang kira harus meneladani Rasulullah, kan begitu. Kemudian yang ditiru itu cuma pakaiannya, jambangnya, wangi-wangiannya. Kok itu terlalu ini ya? Maksudnya terlalu ini aja ya. Terlalu kelihatannya saja. Iya, tapi sebenarnya spirit yang Rasulullah punya itu kepengen nih seluruh dunia selamat. Selamatnya harus bagaimana? Ya terima Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan yang harus disembah. Dan beliau adalah utusannya. Harus itu, kan? Nah, spirit itu sudah 3 tahun yang lalu mulai ada di saya. Oh, jadi ada pergolakan di 3 tahun yang lalu itu? Iya. Itu kenapa Pak Yo ngomong aku ini sudah tidak Kristen selama 3 tahun yang lalu gitu? Iya, jadi kenapa 3 tahun lalu itu ada satu ayat nih di Al-Maidah, surat Al-Maidah 5, ayat yang ke-73. Di sana dikatakan, sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah. Saya nyebutnya Allah ya. Iya. Allah itu 1 dari 3. Iya, Allah itu sebutan dulu. Iya. Sekarang harus ganti Allah. Ya. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah seorang dari yang 3. Padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Ya. Jadi saya secara teologi dulu waktu kuliah pun saya di DO berdebat soal Trinitas. Jadi waktu itu sebelumnya pernah sharing ya? Ya, jadi soal Trinitas ini yang ketika saya berkali-kali membaca Alkitab, semakin saya meyakini bahwa tidak ada Trinitas. Semakin dalam mempelajari, justru semakin yakin tidak ada Trinitas. Memang tidak ada penjabaran di Alkitab itu sendiri? Oh enggak, jadi Trinitas itu tidak pernah tertulis di Alkitab. Ini adalah tafsir. Oh, ya, tafsir kan? Ya, tafsir. Dan balik ke sejarahnya kan, kemudian dari kekristenan yang awal itu kan memang ada 2 perbedaan. Yang satu mengakui Yesus sebagai Tuhan, yang Unitarian ini tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, hanya mengakui sebagai Nabi. Dan kemudian karena dikuasai oleh Roma, dan Roma lebih berpihak ke sebagai Tuhan orang-orang Kristen ya, kemudian Unitarian tersingkir, kan hanya itu masalahnya. Dan hari itu ketika saya kuliah itu seperti itulah. Ya, saya melalui debat terus dan cukup 1 semester kemudian di DO, ya ambil S2 di salah satu STT di Semarang. Nah, jadi di 3 tahun itu saya mulai tidak melakukan ibadah, tetapi saya tetap masuk ke desa-desa untuk mencetak pemimpin. Tetap jadi, ibaratnya kristenisasinya itu tetap dilakukan, tapi secara diri itu sudah mulai gejolak itu ya Pak ya? Iya, jadi gairahnya itu saya itu sudah pernah bernazar bahwa memberikan hidup saya itu untuk orang. Jadi hari ini kalau saya tidak pernah berguna untuk orang, ada yang kurang di hidup saya. Jadi nek ditanya suksesnya apa? Suksesnya saat orang yang tidak punya jadi punya, orang yang goblok jadi pinter, itu suksesnya. Nah itu yang mendasari itu, lakuin itu. Sampai kemarin saya mualaf itu saya tetap bantu orang untuk mendirikan gereja. Sampai salah satu ustadz yang di lembaga saya yang mensyahadatkan MCY itu bilang, Pak stop Pak, kalau Bapak sudah Islam harus stop loh ya. Oh iya ustadz saya stop. Jadi itu wujud kebaikan. Tetapi saya tahu bahwa apa yang saya lakukan yang baik-baik itu kalau tidak benar itu pun nanti akan dihisap oleh Allah sebagai sebuah kesalahan. Betul. Gitu. Jadi saya 3 tahun yang lalu mulai bergejolak itu ya, sampai akhirnya 4 bulan yang lalu menjadi mu'alaf. Apa yang menjadi triggernya Pak? Mungkin sudah tidak menemukan nih konsepsi atau tulisan benar-benar menjadi Trinitas, semakin memperdalami Alkitab. Lalu apa yang menjadi trigger? Bismillah saya mu'alaf itu. Jadi saya tidak bisa ceritakan. Jadi kan sering kali ditanya itu ya, ada 2 nih. Kalau masalah teologi sudah saya tidak percaya. Tapi ada banyak hal yang saya lakukan sebenarnya. Kalau saya tulis dalam 1 kalimat itu, apa yang tak lakuin sebenarnya itu cuma menguntungkan orang untuk kepentingannya diri sendiri. Saya idealis, tapi sebenarnya yang tak lakuin ini sebenarnya cuma untuk kepentingan orang di lembaga agama saya yang dulu. Artinya bukan untuk dakwah secara umat, tapi menguntungkan pribadi-pribadi. Iya. Itu yang dididik gitu. Iya. Jadi ada banyak yang tidak bisa tak ceritakan. Jadi ada banyak hal. Tapi terakhirlah mungkin bisa saya kasih gambarannya. Karena ini saat itulah saya kemudian memutuskan sudah selesai ini. Di Klaten ini saya dipakai beberapa gereja untuk mengurus izin-izin. Izin pembangunan gereja. IMB itu sulit, tidak gampang.
ya kan? Nggak gampang. Nah, jangankan IMB, mau bangun gereja pun kita harus cari dana. Dan itu pun nggak gampang. Akhirnya di dua hal itu saya lakukan. Nah, satu kali kita itu mendirikan sebuah gereja, tetapi kemudian pendetanya bilang ke saya, Bapak, kalau ini nggak jadi gereja pun nggak apa-apa. Kan toh bentuknya nggak gereja, ini jadinya ruko. Ya sudah, ini nanti saya tempati. Saya di situ agak tercekat gitu. Maksudnya agak, waduh, ini bukan satu orang ini. Tapi sudah berpuluh-puluh orang ini yang sebenarnya lakukan ini. Di sepanjang saya melakukan hal tersebut. Oh, baik Pak, saya bilang begitu. Kemudian saya mulai agak gontai dan kemudian saya agak jauh dari gereja itu yang sudah jadi tapi belum punya IMB. Saya mampir di sebuah warung dan warung itu ada mbah-mbah. Mbah-mbah itu suami istri. Saya makan di angkringan terus mbah itu bilang, Pak, kok gereja ini ndang boten dimulai-mulai secara terbuka nggih. Kok mumpet-mumpet mawon. Kok gerejanya sembunyi-sembunyi, ndak langsung declare bahwa ini gereja ibadah umum gitu. Lah, kenapa Mbah? Saya itu dulu waktu Pak Pendetanya bilang kalau mau bangun gereja, saya ikut urun 10.000 bata sama semen sekian puluh. Bapak kan ya tahu jualan saya cuma seperti ini. Saya kasih ke gereja. Begitu beliau itu suami istri yang sudah renta umur 70-an itu ngomong begitu. Sakit. Sesak. Ini jahat bener selama ini yang tak lakuin. Bantu orang-orang yang jahat sebenarnya. Jahatnya di mana? Ternyata seringkali hari-hari yang semakin kesini saya cuma dimanfaatin orang-orang yang cari kenyamanan dengan agama, berlandaskan agama, iya kan? Dan itu sebenarnya tidak itu saja, tapi di level-level yang tinggi itu juga sama melakukan hal-hal seperti itu. Dan itu sudah saya pikir lama sebenarnya. Tapi saya tetap lakukan itu. Ya, tapi kemudian saya memberanikan diri kayak orang tidur itu tinden itu loh, mimpi yang kita harus bangun itu. Saya harus selesaikan ini. Saya harus mulai putus untuk saya mencari kebenaran. Akhirnya saya ngomong sama Mbah itu, ya sudah Mbah, ikhlaskan saja. Saya juga mau untuk tidak jadi pendeta lagi dan tidak mau jadi lagi. Oh ngoten nggih. Lah Mbah niku kan nggih riyen nggih muslim toh. Yuk bareng-bareng dadi muslim meneh. Saya bilang begitu. Ya. Nah, kemudian baik, lah pripun, kula pun kadung mungkin izin kali tangga-tangga. Malu sama tetangga kalau balik Islam lagi. Tapi waktu itu saya belum sadar. Tapi di situ justru tempat itu. Kemudian, ya wis Mbah, saya tak pulang. Ketika saya pulang, itu kan sudah maghrib. Sudah maghrib. Kemudian saya capek dan mulai berpikir. Saya masuk sebuah masjid. Masjidnya sepi. Itu belum mu'alaf itu? Ya, belum. Masjidnya sepi itu, terus ada orang masuk dan dia salawatan. Ini di luar hal-hal yang hari ini ada orang setuju dan tidak setuju dengan soal solawat ya. Tapi ini tadi Mas Sigit tanya ke saya, triggernya apa? Ya, begitu. Ya, betul. Waktu itu orangnya solawatan. Dan itu saya ingat, waktu kecil saya dengar. Iya. Ya mungkin kan karena sangat mayoritasnya muslim, jadi dengar itu ya. Iya. Waktu kecil dulu ketika saya dengar, saya suka gitu. Dan itu waktu itu orangnya sholawatan. Allahumma sholli wa salli ala, begitu. Nangis. Tiba-tiba nangis. Iya. Nangis. Wah, piye ini? Kemudian kan saya belum bisa sholat. Iya. Saya di luar di teras, kemudian saya sujud. Kemudian saya bilang, ya Allah, maaf. Sudah gitu toh. Gitu saja, begitu ada orang banyak datang, saya pergi. Nah, paginya saya cari lembaga mu'alaf. Itulah triggernya ya, Pak. Terus kemudian apa yang atribut yang saya dapat, saya kembalikan. Benar-benar semua dikembalikan. Ada mobil, ada motor yang saya pakai, saya kembalikan ke Semarang. Kemudian saya naik bis
ke Jogja. Naik bis, jalan kaki. Oh, memang atribut itu disediakan dulu. Iya. Ya, Dan itu dikembalikan semua. Ya, semua pergerakan kan perlu dana. Oh. Nggak ada pergerakan yang tidak ada dananya. Artinya meskipun kita di mungkin agama sebelumnya Pak Yo itu disebar satu orang harus berbaur, tapi tetap ada pendanaan di situ. Ya, tetap ya. Iya, pendanaan harus kuat. Jalan kan. Saya bilang unlimited ya. Kalau cuma motor sama mobil itu kan itu biasa itu. Iya kan? Oh, unlimited ya? Iya. Jadi unlimited. Ya. Karena kan kita punya pikiran bahwa Tuhan itu maha kaya dan maha besar. Kalau kita umat Muslim kan bilang Allahu Akbar. Kalau Allahu Akbar kemudian nih ustazahnya tidak digaji, Akbarnya di mana? Allah Maha Kaya, kayaknya yang sebelah mana? Itu yang menjadi mindsetnya. Iya kan? Hari ini kan saya juga punya ustazah 3 nih. Ya kan harus dibayar. Bahkan ketika saya ngasih bisyarah mereka ngomong, Pak ini lebih dari cukup, lebih dari yang lain. Karena saya dulu sudah dididik punya standar yang berbeda. Ya kita harus mulai dari situ, harus lebih dari mereka atau iya kan, betul. Gitu. Jadi sejak itu saya jalan kaki dan semua yang maksudnya melekat saya yang ada hubungannya dengan masa lalu saya lepas. Termasuk uang, ya kan, lepas. Saya benar-benar nol dan tidak membawa apa-apa ke Mu'alaf Center Jogja. Tidak ada khawatiran itu, Pak? Enggak. Sama sekali tidak ada khawatiran, bismillah ya? Iya. Mas Sigit waktu lahir pernah enggak ditanya sama Allah, "Hei Sigit, kamu tak turunin ke dunia, mau jadi anaknya siapa?" Pernah enggak ditanya sama Allah? Enggak. Oke. Dan enggak tahu juga. Iya kan, tahu-tahu mak jenggelek TK gitu kan? Iya, enggak TK sih, Pak. Sebelum ya. Iya, mak jenggelek gitu kan. Terus orang tuanya si ini, orang tua ibunya si ini. Pertanyaan saya ke Mas Sigit sederhana. Sekarang saya jadi hostnya ya, tak tanya. Kalau waktu itu kebetulan Mas Sigit itu punya orang tua yang hidupnya miskin di desa Bayat ini. Ya kan? Nggak enak. Itu kan Mas Sigit nggak pernah minta sama Allah. Iya. Kan tahu-tahu Allah kasihin ke Bayat misal, atau Mas Sigit sebagai pribadi Mas Sigit. Hari ini saya punya keyakinan yang sama Mas Sigit. Saya lahir itu nggak minta loh ya. Bener-bener nggak ditaren sama Allah kan. Makanya hari ini saya itu punya keyakinan Allah pasti tanggung jawab sama hidup saya. Kalau Allah nggak tanggung jawab, saya berhak protes. Iya. Berhak protes, Mas. Berhak protes kenapa loh? Saya kan nggak minta dilahirkan di orang tua yang ini, seperti ini, di daerah ini, suku ini nggak minta kok. Kenapa kita hari ini meragukan Allah? Kalau Dia merencanakan kita untuk ditakdirkan di sebuah takdir ini, pasti di situ ada rezekinya. Pasti di situ ada sesuatu yang sudah disiapin. Keyakinan itu yang dipegang sama Pak ya? Iya. Kemudian saya jalan kaki nih. Kemudian saya lakukan proses mu'alaf. Dan tidak tahunya di situ ternyata mu'alafnya sudah modern, gedung mu'alafnya modern, dan di situ sudah ada itu kamera-kamera untuk disiarkan di YouTube. Waktu itu kan gara-gara itu toh sebenarnya. Oh, itu saya yang menjadi awal ya. Iya, kemudian ada ustadznya yang kemudian memancing saya di berbagai macam pertanyaan di 2 jam itu kan. Banyak statement yang saya ucapkan, termasuk ada gereja banyak dijual. Ya, jadi kayak tadi sudah dibangunin gerejanya, cariin dana, cariin izin, akhirnya dijual. Ya kan, mereka bilang pulang ke satu pulau, ya kan, nggak sebut suku, nanti protes ya. Suku ini pulang ke sini. Jadi saya cuma dimanfaatin kan. Oh, ini dasarnya sudah tidak benar. Jadi tidak ada satu hal yang baik dari yang jahat. Ya, meskipun hari ini kita lakuin yang baik, tapi kalau lahirnya dari hal yang jahat, tetap tidak bermanfaat. Gitu. Benar. Jadi tauhid itu tadi ya Mas. Kita mempercayai cuma Allah itu bertanggung jawab di hidup kita. Sudah tidak usah mikir apa-apa toh. Iya. Cuman aku agak jadi ada pertanyaan juga nih Pak. Iya. Pertanyaannya gini Pak. Jadi kan apa yang Bapak yakini dan ceritakan tadi kan bicara soal pemahaman tentang penerimaan dan apa yang sudah. Ya kalau misalnya aku nih sudah di sini, berarti kan Allah sudah tahu rezekiku di sini gitu. Betul, kan. Iya. Tapi kan ya itu pemahaman yang cukup dalam Pak. Iya. Artinya kalau dari perkataan ya mungkin kita semua sebagai umat Islam ya sama perkataan gitu. Iya. Tapi ya buktinya ya kita ya kerja keras gitu lah. Udah kerja keras juga ya rezeki ya kurang, kayak kurang bersyukur apa-apa itu banyak indikator-indikator yang lain. Tapi apa yang mendasari Bapak yang dari awal sebelum keyakinannya hingga akhirnya menjadi mu'alaf dan bismillah gitu kan, meninggalkan segala macam,
tanpa ada suatu khawatiran sedikit, bahkan punya pemahaman Allah pasti kasih rezeki, kalau nggak aku ya protes kan Pak. Iya. Kok bisa ada terbangun seperti itu Pak? Atau memang karena sebelumnya memang sudah dibangun ibaratnya keyakinan dari sebelumnya terkait tentang prinsip ketuhanan, atau ya itu menjadi dasar Bapak ketika mendengar sholawat itu hingga akhirnya menangis. Jadi dasar yang tak miliki tadi itu lahir dari sebuah perjalanan hidup. Ada banyak pengalaman di hidup saya yang akhirnya menuntun di sebuah pemahaman seperti itu. Terbentuklah seperti itu. Iya. Dan kemudian di 3 tahun yang lalu saya mulai mencari Tuhannya yang benar yang mana. Jadi memang tidak tiba-tiba pilihannya langsung Islam, tapi ada pencariannya dulu. Iya. Yang saya yakini di kitab saya yang dahulu dengan kitab yang dahulu, ya kan kita itu kan Yahudi, Nasrani dan Islam ini kan agama samawi. Ya, semuanya meyakini tentang kepemimpinan Ibrahim kan gitu kan. Nah, kalau Yahudi jelas tauhid. Ya. Tuhan Esa. Dan kemudian di Kristen ini yang mulai berubah. Ya, ada Trinitas. Kemudian ada di Islam. Dan ini dalam 3 tahun kemudian saya pelajari. Dan saya harus balik ke tauhid tentunya. Saya balik ke tauhid dan hari ini tentunya saya akan meyakini sebuah keyakinan yang di banyak pengalaman saya itu dengan sebuah kebenaran yang hakiki, yaitu bahwa satu-satunya yang harus disembah haruslah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang membawa itu kabar baik itu kan Nabi Muhammad. Ya jadi harus itu saja. Nggak ada yang lain. Itu kan fondasi syahadat ya itu ya Pak. Iya. Dan saya melakukan itu atas dasar memang saya meyakini dan mempelajari, bukan karena sesuatu yang diberikan oleh orang Muslim. Karena waktu saya mu'alaf tidak ada satu orang pun yang menuntun saya ke MCY. Dan sejak itulah saya putus hubungan dengan banyak orang dan saya tidak punya siapa-siapa. Nah itu yang menjadi tadi sebenarnya agak ganjel Pak. Tak bayangi ya, paling ada memang relasi Bapak, kemudian mengenalkan tentang Islam, kemudian ada perdebatan di situ, mungkin ada pemahaman di situ, ada trigger yang terjadi, ya akhirnya dituntun. Itu tidak sama sekali. Enggak. Jadi saya protesnya sama Pak Ustadz sama Pak Dai ini. Kenapa kayak saya dulu kok mualafnya enggak lewat mereka? Jok ini. Tapi kan hidayah kan berbeda-beda tadi Pak. Ini guyon aja. Jadi saya seringkali guyoni para ustadz. Kapan nih? Maksudnya ada satu orang aja nih. Yang dari orang yang tidak mengenal Allah sama Nabi Muhammad, kemudian kenal kita ini, tokoh-tokoh rohani ini, untuk bisa mempercayai Allah dan Nabinya. Saya selalu guyoni mereka itu, karena kewajiban kita kan hanya itu yang diteladani di Rasulullah di hidup kita kan harusnya itu. Iya, itu fondasi awal dasarnya itu. Iya kan, harusnya begitu. Hari ini kan saya buktikan kan mereka. Bimbingan belajar misal di daerah-daerah yang miskin, ya kan, dan mereka banyak yang beralih keyakinan gara-gara kemiskinan, ya kan. Hari ini saya buat di hal yang sama di tempat ini, melawan pemurtatan di daerah-daerah miskin, karena kita bisa masuk itu karena kita dibutuhkan, Mas. Nggak mungkin Mas kaya raya, ya kan, nggak ada masalah, sehat, kemudian saya datang ke masjid nerangin agama. Masjid tidak butuh kan, sudah hidup tidak ada masalah kok. Saya pasti akan datang ke masjid pas galau, kerjaan dipecat, ya kan, temannya kayak berkhianat semuanya. Saya masuk pas lah itu, selesai sampean kan. Seberapa besar dampak dan jumlah ketika proses penyebaran itu Pak? Iya. Bisa satu kampung ya Pak? Ini di kecamatan aja, maksudnya di kecamatan aja kan ya. Di kecamatan ini aja 150 anak misalkan, ya coba. Padahal yang di Kabupaten Klaten ini ada 5 titik misal. Sudah dikalikan berapa? Jadi satu kecamatan bisa 150 anak ya Pak? Iya. Jadi Pak ya, seberapa urgensi perjuangan dakwah di desa? Artinya tadi kita membahas masalah program kristenisasi, kemudian program bagaimana pemahaman akhirnya berubah. Sejauh mana itu bisa menjadi fatal Pak secara fondasi teman-teman atau keluarga atau masyarakat di daerah itu Pak? Saya tadi itu suka sebuah frase
saat Mas Sigit ngomong soal pertempuran. Pertempuran itu berarti ada peperangan kan. Kemudian pas perang itu pasti ada lawannya, ada musuhnya. Nah, kita seringkali umat Islam ini sukanya ngomong perang, tapi tidak pernah ngerti musuhnya itu sebenarnya siapa, apa. Ya, kemudian kata dakwah, ya kan, misal dibangun gedung dakwah gitu misal kan, ya kan. Terus gedung dakwah itu buat apa sekarang kan gitu. Udah banyak di sini gedung dakwah kan. Nah, apa sebenarnya dakwah itu kan gitu. Nilainya apa gitu. Iya kan, value-nya apa kan begitu. Nah, musuhnya itu berarti adalah kan begitu. Iya. Harus disatuin dulu musuhnya. Nggak hari ini ada ormas A, ormas Islam A mengklaim, ya kan, kemudian ada pemahaman ini, ada pemahaman itu banyak sekali, sehingga musuhnya yang sebenarnya dihadapi itu hari ini bukan jadi musuh. Iya paham. Ya kan? Saya. Musuhnya yang harus dihadapi bukan jadi musuh malahan. Justru kayak saya dulu itu justru memanfaatkan seperti itu. Itulah yang menjadi perpecahan. Seringkali umat Islam itu menyalahkan musuhnya. Loh, nek musuh nggak usah disalahkan, dia itu sudah salah. Karena memang musuh. Iya kan? Iya. Nah, yang salah itu kita sendiri, kenapa nggak paham? Musuhnya siapa, terus bagaimana cara ngalahinnya, kan begitu. Ya kan? Misal sekarang ngomongin satu negara, itu musuh kita, gitu. Nyata-nyata itu negara kecil, tinggal digencet aja habis, nggak pernah kan selesai, nggak pernah habis. Betul. Iya kan? Betul. Sekarang misal ngomong soal negeri ini, ya kan, bisa terjadi tirani minoritas. Nyatanya juga terjadi. Iya kan? Iya. Nah, yang salah apanya? Yang salah tadi, karena nggak pernah bisa mau bareng-bareng mengenali musuh. Kemudian baru ngerjain bareng musuhnya, itu dihabisin kan begitu. Betul. Nah, dulu saya ngerti hal itu, sangat ngerti hal itu. Itulah yang menjadi senjatanya. Sangat paham hal itu. Dan itu beberapa kali ada kejadian, saya menang di situ. Saya tidak punya pasukan, saya tidak punya teman-teman, dan saya sendiri. Tapi saya bisa memenangkan sebuah pertempuran. Nah, kenapa ya? Karena tadi, hari ini saya sebagai umat muslim seringkali saya protes, loh, kenapa kalian itu tidak pernah menghantam musuh yang sebenarnya. Kalau kita berburu ini seringnya kita berburu di kebun binatang, di kawanan sendiri nembak-nembakin yang mati semua kan. Harusnya kita akan berburu di hutan, kemudian ketemu musuh yang sebenarnya. Nah, hari ini saya kenapa mengatakan bahwa pemurtatan itu dengan berbagai macam modus itu urgensi untuk diperangi, karena itu jelasnya musuh. Iya. Begitu. Betul. Ya, jadi sejak 3 bulan yang lalu, ketika beberapa dari organisasi Islam saya ajak untuk melihat sendiri, mereka toh hanya sampai sebatas, iya ya, ternyata ada hal seperti ini. Itu aja. Nggak ada hal lain sebagai tindak lanjut follow up untuk memerangi itu. Karena apa tadi saya bilang? Tidak ada hal yang bisa didapatkan dari memerangi ini. Padahal ini musuhnya. Ini kan pemurtatan, jelas-jelas orang Islam pindah ke keyakinan. Ini jelas musuh kan? Betul. Ya kan? Tetapi karena ini bukan sesuatu yang menguntungkan diri sendiri atau lembaganya, ya tidak dikerjain. Sebatas tahu aja. Tahu aja. Ya kan? Jadi, kalau hari ini kita mengatakan kita dakwah, ya inilah dakwah yang sebenarnya, apa sebenarnya yang hari ini dikerjakan oleh musuh kita. Ya kan, musuh kita kan hari ini merongrong nih, ini orang Islam harus pindah, orang Islam harus pindah. Karena cuma itu aja kan musuhnya. Nah, kita terlena dengan hari ini pemahaman. Ya, hari ini saya punya grup Manhaj Salaf gitu kan, misalnya kan. Dibahas itu saja, ya kan? Saya langsung komen. Terus urgensinya hari ini kita mau lakuin apa gitu kan? Tidak ada yang jawab. Ya, tapi kalau debat-debatnya tadi berkelanjutan. Ya, saya hari ini mengajak kan beberapa elemen itu, yuk kenali musuh dengan jelas, kita sikat, gitu kan. Jadi kita memang benar-benar di pertempuran, jangan sampai mereka yang perang gerilya ini lah menang. Iya. Dan seberapa besar pertempuran itu, Pak? Iya, besar banget kan. Misal di satu kabupaten ini aja ada, maaf ini yang berbentuk pemurtatan dengan
modus bimbingan belajar ini ada 5 misal. Modus bimbingan belajar Ya ada kan? 5. Ya kan? 1 kabupaten. Iya, misal taruhlah 100 saja kan ya di rata-rata. Kalau biasanya 150-an. Itu 500 orang. Satu generasi ini sudah bisa hilang. Yang punya rumah ini yang tadi menghidangkan itu, rumahnya asli di daerah pemurtatan di sana. Dia bersaksi kepada saya, "Pak, itu sudah lama. Sebelum Bapak ke sana pun itu sudah ada." Dan di situ ada banyak orang-orang yang Islam kemudian berpindah keyakinan. Loh, ya kan? Kemudian desa itu disebut, makanya terkenal di sini desa desa Kristen. Ya kan? Karena sudah banyak penduduknya yang murtad. Terus kita bilang masih cari musuhnya mana. Terus ada lagi yang bingung sibuk mau jihad. Sampai ke jauh-jauh ke sana. Nggak usah jauh-jauh. Jihadnya ya di sini. Nggak usah jauh-jauh. Ongkosnya murah kok naik bis ya. Ya kan? Nggak usah naik pesawat, nggak usah buat paspor. Ya kan? Di sini nih tempatnya. Kok masih bingung soal jihad kan gitu kan? Ya di sini ini orang bisa berpindah keyakinan gara-gara kemiskinan. Salah satu faktornya. Iya, kemiskinan ini makanya saya selalu bilang nih ya, jangan sampai deh kita itu miskin, gitu kan. Nah, nanti pembahasan miskin itu lain lagi. Tapi artinya kita itu, umat Islam itu adalah umat pilihan. Keren itu, ya kan? Ya, kuntum khairu ummatin. Oh, gitu, umat pilihan. Umat pilihan. Iya. Khairu, lebih baik daripada umat-umat yang lain. Iya. Masih tidak yakin. Masih tidak yakin. Itu yang ngomong itu kitabnya kita sendiri. Masih tidak yakin kan? Iya kan? Kayak kita ini semua jadi kelas 2, ada yang sampai kelas 3. Dalam bisnis ya kelas merasa tidak memiliki, ya kan? Jadi bukan yang umat pilihan nih yang bisa menguasai. Malu dong, ya kan? Dan nanti ada orang yang bisa ketawa, katanya umat pilihan. Tapi mana kan gitu. Iya kan? Keren kan? Iya kan? Maksudnya artinya satu kecamatan bisa asumsi 100 sampai 150, kalau misalnya satu kabupaten ada 4 kecamatan ya artinya bisa sampai 500 orang. Itu benar-benar terjadi dan terasa, Pak. Benar-benar, ya. Ini ada saudara kita nih, Pak Amir. Pak Amir itu waktu itu ikut ya, Pak Amir ya. Pak Amir ikut nangis saja. Semua ustadz nangis ya kan? Nangis saja. Setelah itu ya enggak ngapa-ngapain. Iya kan? Ya, 4 bulan harus saya selesaikan kan. Saya mulai membatasi untuk pergi kemana-mana karena kemarin di 3 bulan itu sudah diajak pergi kemana-mana yang saya tidak tahu kan. Saya baru membuka divine connection kan, saya baru membuka relasi kan. Betul. Saya harus ngikutin, tapi wah ini bukan musuh saya. Saya diajak ngawal ustadz ini misalkan ke sana, ikutin ini, labrik kabar ini. Nah ngapain saya? Tapi cukup itu buat pembelajaran buat saya. Ya, tapi itu pun positif sebenarnya. Positif, tapi tidak ada masalah. Sebenarnya ada yang lebih fundamental gitu ya. Iya, harus yang saya lakuin. Nah, ini saya berkata saja enough ya, cukup. Saya sudah paham. Sekarang saya tak ngerjain yang saya tahu bahwa musuh itu sudah bergerak dan hari ini berlangsung dan tak ada yang menghentikannya. Kan begitu. Ya kan? Padahal hanya cuma buat bimbingan belajar, ya kan? Modusnya. Iya kan, bimbingan belajar gratis. Sederhana dan simple, murah tapi itu sangat efektif. Ya kan? Karena itulah informasi-informasi bisa diterapin, bisa dikasih tahu kepada pembelajarnya. Iya. Satu arah. Memutarkan film, ya kan, kemudian mulai memberikan sebuah pelayanan yang holistik. Pelayanan luar dalam, ya kan? Selain ngajarin bimbingan belajar, kemudian ditanya, kenapa tadi kok bacanya agak kier-kier matanya? Oh ini Bu, ini saya butuh kacamata, dibeliin kacamata. Ya, akhirnya emosi itu dapat rasa percaya terhadap guru. Iya, tapi kita sendiri yang salah. Tetangganya tidak punya kacamata malah kita ejek kan? Karena merasa kita mayoritas. Iya kan? Nah ini yang kemudian dulu menjadi senjata kami dan itu sangat efektif. Kira-kira kalau anak kecil dibeliin kacamata, sepedanya rantainya putus, besok sepedanya diperbaiki atau bahkan dibeliin, itu membekas enggak, Mas? Pasti. Membekas itu. Pasti. Dan dia akan ngomong dalam hati, ih ini besok besar aku cari tahu orang kayak apa ini modelnya. Itu dari
mereka-mereka yang rata-rata di angkatan-angkatan yang dulu terus kemudian pindah ke karena itu saya bilang tadi. Ya kan? Karena sentuhan itu. Dakwah sentuhan, Mas. Iya. Wah itu. Jadi nggak perlu dijejali dengan informasi-informasi terhadap keyakinan baru. Sentuh itu. Iya. Wah sampean datang langsung ini Iqra gitu. Baca salah. Malah geger tuh Mas itu Mas. Iya kan? Benar. Iya kan? Buat apa itu? Itu nanti itu sudah orang akan mempelajari itu setelah dia benar-benar sudah yakin, nyaman dan yakin ya. gitu. Nyaman. Yang tahu kunci itu tuh sebenarnya cuma Ari Lasso dia. Kenapa itu? Iya, dia kan punya lagu Sentuhlah, dia tepat di hatinya, Mas. Iya. Itu sudah yang tahu cuma dia. Benar. Sudah itu selesai semuanya, sudah enggak usah debat. Dan itu salah satu perjuangan Pak Yo hari ini di sini. Iya. Untuk mengcounter itu. Iya. Face to face ini. Hanya berapa kilo Pak Amir ini? Iya. Oh ya, 2 kilo ya dari sini. Wah, kalau siang malah tak ajak ya, tapi saya tidak boleh turun sekarang karena mereka sudah tahu kan. Iya, betul. Iya. Tempatnya sederhana, lebih jelek dari ini. Cuma ada sebuah standar. Toilet selalu pasti mereka keramik dan bersih. Nyaman jadinya. Karena dulu saya pegawai bank, itu kalau pas survei semuanya kan bisa di make up nih. Iya. Iya kan? Yang tidak bisa di make up itu cuma toilet. Langsung saya pura-pura ikut mau buang air kecil. Kalau toiletnya bersih, tak ACC. Kalau toiletnya kotor, enggak tak ACC. Simpel ya Mas ya? Iya. Karena itu yang pasti dipakai, tapi nggak banyak orang peduli. Ya, di tempat yang paling tersembunyi pun, dia lakukan hal yang baik. Apalagi yang tidak terlihat. Apalagi yang kelihatan. Simpel tau? Kan mesti ditata, ini mau disurvei pakai bank gitu kan? Iya. Nggak kanggo nek saya kan, saya langsung masuk aja. Bu, minta tolong saya, aduh bener-bener kebelet nih. Sudah di situnya ada panci, ada apa, sudah. Saya keluar nggak tak ACC. Ya kan? Sama. Hari ini mereka lakukan hal itu sebagai nilai-nilai. Di sini juga sama. Tempatnya ini lebih bagus, hanya lebih kurang gede kan gitu. Tapi kita berhadapan langsung ini. Alhamdulillahnya ada beberapa anak yang memang dari sana. Ya, kita dari sana ke sini. Iya, masih pakai kaosnya ya. Iya. Ya, itu resiko yang harus saya hadapi. Pasti mereka juga tidak terima. Nanti nuduh saya di YouTube maling motor apa aja gitu. Ya. Jadi ada banyak hal yang tentunya saya siap karena hari ini dengan pemahaman tauhid yang saya mengerti dan yang saya yakini, saya lebih siap. Ya kan? Betul. Untuk menghadapi banyak hal. Selamat datang di Rukun Podcast. Kalau hari ini keberadaan saya tidak berguna untuk Allah, untuk meluaskan kerajaannya Allah, ya juga tidak ada gunanya juga. Kalau hari ini saya hanya kepingin diri saya sendiri yang selamat. Padahal hari ini ada banyak anak-anak, ada banyak orang tua yang bisa tidak selamat gara-gara saya tidak melakukan dan membuat hal di desa ini.